Berapa menit? Ya udah. Berapa menit? Matiin kompor berapa menit? Oke deh. Udah matiin. Nah, ini udah nyala. Udah nyala. Oke, gue invite. Udah matiin dulu ya. Oke. Halo. It's me. Orang jauh gue. Dua saudara yang jauh. Aduh, how are you? Halo. Akhirnya gue bisa lihat muka lo juga, gile. Iya. Kita selama ini chatting gimana lewat FB ya? Iya makanya cuma lewat FB doang, gue gak pernah lihat muka lo, cuma lihat foto lo doang, Bo. Pada sekarang atau fotonya? Cakepan sekarang lah. Cuma udah kamera jahanam. Suara lo agak hilang, mungkin bisa di. Siapa suara gua? Nah, udah jelas. Ya, oke, kejauhan kali. Udah lama ya? Udah lama ininya tadi. Gue recording sudah 30 menit. Dan belum gue stop. I see. Terus Ya, ngomongin apa aja? Ngomongin gua nggak? Nanti Ngomongin lo lah pasti. Siapa lagi? Dikit, ada lah. Masa yang nggak gibah? Kita kan harus gibah. Dep, gimana? Belum pakai lipstick ya? Ternyata lo narsumnya. Iya lah gue. Ngomongin apa nggak? Surprise banget kan, karena gue Busur aja baru kontak gue minggu ini. Hari apa? Rabu ya lo kontak gue kan. Ya, terus tiba-tiba dia minta gue jadi narasumber hari Minggu. Gue bilang, wow, that quick. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya selama lu bersedia kan nggak apa-apa. Ya nggak lah, my pleasure. Dan ya Allah, udah lama ya. sekali. I know, gila ya. Gue Iya. malah nggak ingat terakhir kali gue ketemu lo kapan ya, Tan? Ketemunya sih, ya udah lupa sih. Cuman yang apa ya? Nggak, gue lupa di kawinannya siapa waktu itu deh. Gue terakhir ketemu lo tuh. Bukan reunian ya? Ini siapa? Sama Busur aja gue juga nggak ingat kapan terakhir kali ketemu Busur. Mungkin pas SMA kali. Enggak, iya nggak tahu. Dan lu ngeliat gue jauh berubah kan? Jauh banget. Jauh banget. Ya. Membesar. Hah? Membesar. Final juga membesar loh. Gizinya cocok banget. Ke Posyandu ya tiap hari. Ngomong-ngomong sama bendera nih. That's it. Oh iya, belum pamer kan tuh. Oh, lu pakai bendera ya? Gue pakai bendera. Di belakang lo ada bendera Indonesia kan, di Indonesia ada bendera Kanada. Ya sorry Nel, I still love Indonesia. Gue juga sih Tan, tadi kan gue udah bilang sama Busur gue masih cinta Indonesia. Cuma kan salah Indonesia sendiri nggak mau membuat dual citizenship. Jadinya gue kehilangan kewarganegaraan Indonesia gue. Sangat teknis sekali untuk meninggalkan Indonesia itu. Teknis alasannya. Yeah. Gue yakin dia masih cinta Indonesia di dalam hatinya tuh masih. Nah iya, masih jelas gue cinta Indonesia karena kan 2 kali gue balik ke Indonesia 2013 sama 2017 gue bilang sama Dintan kalaupun gue balik ke Indonesia biasanya itu kan gue ambil cuti 3 minggu karena traveling kan jauh makan waktu banyak. Terus kalaupun gue ada di Indonesia sendiri physically paling gue tuh di Indonesia sekitar 2 mingguan, 2,5 minggu. Dan gue malas tinggal di Jakarta karena macet dan polusi. Dan perasaan malas banget gue dengan macet dan polusinya. Nggak kangen banget gue sama macet dan polusi di Jakarta. Dan kedua adalah itu kalau Jakarta bos. Nah, makanya gue mau bilang yang kedua nih. Yang kedua adalah masih banyak tempat-tempat indah di Indonesia yang belum gue kunjungin. Jadinya itu alasan gue kenapa gue kabur. Gue nggak kabur sih,
kenapa gue nggak mau stay di Jakarta lama-lama. Karena say for example 2013 gue ke Jakarta dulu ketemu sama keluarga gue, abis itu kalau nggak salah cuma 2-3 hari gue di Jakarta, gue langsung ke Lombok gue stay seminggu 10 hari seingat gue, terus baru balik lagi ke Jakarta temuin beberapa teman gue, that's it. Terus gue balik ke Montreal 2017 sama seperti itu lagi, 2-3 hari di Jakarta, abis itu gue travel ke Malang, ke Surabaya. Bahkan gue sempat ke Kawah Ijen dan Bromo. Nah, Gitu. berapa tahun sekali lu balik ke Jakarta, ke Indonesia? Gue usahain 4 tahun sekali, karena kan tiketnya nggak murah ya, tiket pesawatnya. Sorry yang ada di kepala gue bahasa Perancis. Buat pulang pergi, buat tiket pulang pergi. Buat pulang pergi tiket itu kan di low season aja bisa 20 juta rupiah. Kalau di high season seperti di summer, Christmas, New Year segala macam, tahun baru itu bisa sampai 30 jutaan. Gila kan? 30 Ya, juta makanya itu gua free. ya pulang pergi. Tetap aja mahal kok. Jadinya ya udah, artinya kalaupun 4 tahun setelah 2017 harusnya gue balik lagi tahun depan 2021, tapi karena keadaan COVID kayak begini gue malah nggak yakin gue mau traveling tahun depan. We'll see. Oh iya, COVID di sana gimana? Seberapa mempengaruhinya terhadap kegiatan lo? Personally, buat di kerjaan gue nggak ada impact sih, sangat kecil impactnya, terutama cuma di 2 minggu pertama. Jadi kan lockdown di Kanada, tepatnya di Montreal, di provinsi Quebec, lockdown itu dimulai pertengahan Maret, 16 Maret. Selama 2 minggu pertama kerjaan gue agak sepi sih, tapi setelah itu tetap sibuk, selalu busy, even sampai sekarang masih sibuk terus. Karena di sana orang-orangnya ini kali ya, apa namanya, disiplin ya. 2 minggu lockdown, ya 2 minggu mereka tidak melakukan apapun. Kalau di Jakarta, gue bisa cerita, bahkan gue sendiri termasuk orang yang bandel gitu loh, masih nganter makanan ke sana ke sini gitu. emang sih gue notice apa? Itu emang beda banget, karena kan gue juga ya? Jadi di sana compare notes kan, dan itu selesai dengan cepat gitu ya. Bertahap dan terorganisasi, yes. Sorry, gue harus koreksi lo. Yang 2 minggu, kenapa kerjaan gue itu sepi? Karena customer kita kebanyakan di US. Jadi di US juga mereka lockdown dan mereka langsung reduce produksi kan. Jadinya ya nggak banyak kegiatan selama 2 minggu itu. Tapi habis itu karena kan gue kerja di perusahaan software, tetap aja kan ada orang yang pakai software kita kan, meskipun mereka, karena kan orang-orang work from home toh, jadinya mereka tetap work from home pakai software kita dari rumah kan, jadinya ya tetap aja mereka kirim email segala macam ke kita, telepon gitu. Jadi ya tetap sibuk. Dan kita pun dari kerjaan gue sendiri, karena kan kita bikin software, ada rilis yang udah kita schedule buat bulan Juni kalau nggak salah. Jadinya selama dari bulan Januari itu kita udah kerja buat rilis software, enhance the software sejak Januari buat dirilis di bulan Juni. Jadinya kita tetap sibuk testing segala macam. Si Dintan juga ahli IT ya, Tan? Lo nggak ada pertanyaan apa buat Vinel? Apa? Sebenarnya sih udah banyak ya yang kita sering ngobrol ya, udah tahu belakangan ini ya. Sebenarnya satu hal sih gini, nggak belakangan sih, dari awal sih gue sering lihat lo suka posting soal undangan orkestra, terus ini nonton ya. Sebenarnya lo bagian dari orkestra itu atau lo hanya nonton? Lo suka nonton aja sih? Gue jadi inget Uzi, jadi inget podcastnya Uzi. Kenapa Uzi? Karena Bu Sur kan nanya Uzi, seberapa cinta kamu sama musik Zi? Dan dia bilang 100
100 kan, dari skala dari 0 sampai 100, dia bilang 100. Nah, gue juga bilang 100. Tapi aliran musik Gitu. lu beda. Alirannya beda ya. Aliran musik gue beda. Dan sih kalau lo lihat gelas gue, Oh, oke. kan piano. Gue minum dulu lagi. Nah, sebetulnya Tan, kalau gue ngejawab pertanyaan lo, back ketika kita masih di SD Ria, ingat kan? Gue nggak tahu lo dulu ikut lomba atau kegiatan apa aja, tapi kan gue ikut paduan suara di SD Ria. Gue ikut ensemble musik, gue main pianika dan gue main suling. Abis itu, dan udah gitu di rumah pun kita juga lumayan sih ada kegiatan musik, dan kakak gue dia bisa main organ, dia bisa main gitar. Dan katanya nyokap gue sih ada darah musik yang mengalir di keluarga dari garisnya nyokap. Itu udah ada bakat musik juga yang mengalir gitu loh. Tapi sayangnya gue nggak pernah lanjut buat kursus musik segala macem, dan gue tahu sih kalau gue ada bakat musik. Jadinya ya gue enjoy musik aja, tapi gue sampai sekarang gue masih belum bisa main alat musik yang profesional gitu loh, belum. Tapi kalaupun gue suka musik, tentunya musik yang gue suka nomor satu adalah musik klasik. Dan yang yang seperti yang lo lihat di postingan gue, gue suka ke concert hall, ke ruang konser di Montreal sini, karena gue enjoy, gue suka lihat performance classical music live. Dan Kenapa klasik musik? Kenapa musik klasik? nggak tahu ya Sur, kenapa musik klasik? Nggak tahu ya, karena mungkin karena gue dari kecil nyokap udah nggak cuma nyokap sih, keluarga gue udah memperkenalkan musik klasik ke gue, nggak cuma ke gue tapi ke kakak, ke saudara-saudara gue juga. Dan gue ingat dulu ada acara di TVRI karena ingat kan channel cuma TVRI doang makanya. TVRI sekarang masih ada lagi. Iya, wow, hebat. Masih ada. Masih ada. Cuma kita aja yang nggak nonton. Ada banyak pilihan lain. Di TVRI itu ada acara program musik klasik. Si bapak-bapak itu gue lupa namanya, tapi masih sampai sekarang gue masih ingat muka dia, orang Indonesia, dan dia bikin pengantar dulu kan, 1 jam, acara 1 jam itu. Oh ya, hari ini kita akan mempersembahkan konser dari karya Beethoven, something like that. Terus dimainkan oleh orkestra yang ya, munculkan dan gitu. itu orkestra dari Jerman atau dari mana lah gitu loh, dari gue, I don't know, SD kali ya, umur SD gitu. Dari situ gue udah gitu, terus pun nyokap pasang musik klasik di rumah gitu loh, jadi udah langsung keasah kan otak gue. Gitu. Tapi apakah lo hanya menikmati orkestra yang memainkan musik klasik, atau gini, orkestra tahu gua kayak di Indonesia itu kan ada beberapa seperti apa namanya, Tia Subiakto, ADMS, dia punya orkestra. Dia kan memainkan musik yang ya dia punya orkestra, tapi dia tidak melulu memainkan musik klasik. Ya. Nah, apakah lo menikmati itu sampai ke musik-musik yang modern yang dibuat yang dimainkan secara orkestra, atau hanya khusus musik klasik aja? Reference gue sebetulnya lebih ke musik klasik itu sendiri. Meskipun kadang-kadang ada sih Montreal Symphony Orchestra di sini, mereka bikin program konser dan mereka mainin musik-musik dari Lord of the Rings, for example, atau musik dari Harry Potter. Mereka bikin program kayak begitu. Nah, ya sih. Tapi gue nggak terlalu tertarik buat nontonnya. Meskipun wow, that's cool gitu kan, mereka main musik-musik dari Lord of the Rings, for example, something like that. So ya, tapi ya itu bukan preference gue aja sih buat nonton gitu. Tapi gini, kalau tadi lu bilang lu hanya penikmat musik, gue mau kasih satu postingan lo.
Ya itu baru mau mulai. Lu main food. Iya Yang kan? ini kan, ya gue baru mau mulai. Ini kan buku yang ini toh. Ya buku, tapi ada alat musiknya di sini yang lu foto. Maksud lo ini? Nah, mainin dong. Gue masih belum. Lu udah bisa berapa lagu itu? Belum, karena kan gue bilang tadi gue baru mau mulai. Sebetulnya minggu ini gue baru mau mulai. Jadi sebelum even di buku yang lo lihat aja, dari assemble flute ini sendiri itu ada cara khusus yang lo harus, bagian mana yang harus lo pegang. Lo nggak boleh pegang sembarangan, lo nggak boleh pegang di kikinya ini karena kikinya ini sensitif banget. Jadi flute ini ada 3 bagian. Bagian yang bawah yang ini, bagian yang tengah dari sini sampai sini, dan ini bagian atasnya, gitu loh. Terus jadinya kalaupun udah di assemble kayak gini 3 bagian itu, gue cuma harus boleh pegang di bawah sama di atas kayak gini. Karena gue nggak, kalau pegang kikinya gini gue akan merusak mekanikal di kikinya ini, begitu. Jadi belum bisa memainkan. Gue udah baru belajar tiup, karena belajar tiupnya pun lo nggak boleh sembarangan, ada teknik sendiri. Lo harus bentuk mulut lo sebisa mungkin buat niup bagian suara itu ya. Suara. Terus gue juga baru placement fingernya aja sih buat ngebiasain dulu, karena pegang kinya pun nggak boleh sembarangan gitu. Ya kayak gini sih, something like that. Gitu. Coba jangan satu dua nada. Nggak bisa, gue berisik Bo, karena kan di sini udah jam 11:27 malam. Iya. Ya, so itu kegiatan gue. Itu kalau gue punya teman di New York waktu itu. Dia kalau misalnya beda season itu beda waktunya juga beda dengan katakan winter sama summer. Itu perbedaan dengan Jakarta itu yang biasanya katakan 11 jam, kalau winter jadi 12 jam. Sama nggak sama di sana? Ya, itu yang kita bilang daylight savings time. Daylight savings time itu berubah di tiap bulan November dan Maret. Jadi sekarang kita di bulan Agustus, artinya dari bulan Maret sampai bulan November. Ada tanggal-tanggal khususnya sih, tiap tahun tanggalnya berubah. Tapi biasanya Maret sampai November. Itu perbedaan sekarang 11 jam sama Jakarta. Nanti di tanggal tertentu di bulan November kita berubah jam. Dari November ke Maret perbedaan waktu Jakarta dan Montreal bakal 12 jam. Itu ada pengumumannya, Nel? Ada, kalaupun lo ketik di Google, langsung Google aja Daylight Saving Time Montreal 2020, lo bakal lihat langsung. Oh, tanggal segini bakal berubah gitu loh. Sampai tanggal berapa bulan Maret. Gitu. Ini akan menjadi masalah untuk orang-orang yang puasa Ramadan ya. Maksudnya iya, dia akan setahu gue ya masih lebih panjang. Terutama kalau summer kan, karena maghribnya matahari turun itu kan jadi lebih panjang tuh. Ya. Terus di sana lu makan? Nah, sama pikiran lu sama gue. Di sana makanan masak. Buat makanan Indonesia, seperti yang gue bilang tadi sama Bu Sur, akhirnya kan gue kepepet toh. Emang sih gue waktu kecil gue suka bantu-bantu kakak gue atau nyokap gue ngulek-ngulek bumbu di dapur. Tapi cuma sebatas itu aja, gue nggak pernah langsung yang beneran masak tuh nggak pernah. Udah gitu selama gue sekolah, even sampai gue kerja tapi gue masih tinggal sama nyokap pun selalu ada masakan di rumah kan, atau enggak gue jajan. Jadinya gue nggak pernah masak. Baru setelah gue tinggal di Montreal, gue nggak bisa kan terus-terusan jajan di luar.
akhirnya ya udah, harusnya sih gue bisa masak, dan yang gue lakuin adalah setiap gue telepon nyokap gue minta resep. Oh bu, mau dong resep semur gitu loh. Oh bu, mau dong resep sayur asem. Ya udah, nyokap gue ngasih kan. Oh ya, ini seberapa banyak ya, kira-kira aja. Ampun ya, kira-kira sebanyak apa gitu kan. Akhirnya yang ada ya gue eksperimen sendiri kan. Oh ya, coba kasih garam aja dulu segini banyak. Oh coba kasih bawang putih dulu segini banyak, ntar baru di-adjust lagi gitu kan, ditambahin. Dari situ sih, dan akhirnya jadi fun. Nggak, tapi masakan di sana sendiri, jajanan di sana sendiri seberapa mahal nih? Untuk satu kali makan? Kalau Yang normal, kalau di sini tuh kelas apa ya? Kelas warteg ada nggak sih di sana kayak? Maksudnya makanan kan ada kelas-kelasnya ya, kelas resto, kelas warung, kelas jajanan. Ya. Itu yang paling murah berapa lo sekali makan? Kalaupun kayak kelas warteg sih, kelas warteg itu sendiri nggak ada ya. Kalaupun kelas warteg kita klasifikasinya jadi kelas junk food. Kantin. Oh, junk food. Oke. Ya, di kelas junk food itu yang udah paling murah. Kayak kentang goreng dipakein saus gitu segala macam, pakai keju. Ini jadi mahal ya? Itu lo bisa dapet di sini tuh like $5, sekitar $5 tuh lo bisa dapat. Artinya $5 Kanada itu sekitar 50.000, 60.000 buat ukuran rupiah. Itu sekali makan. Sekali makan. Ya? Dan tapi kan itu kan junk food, right? Junk food. Kalaupun gue mau yang pakai sayur-sayur segala macam, yang pakai ayam segala macam gitu loh, ikan, tentunya bakal lebih mahal lah. Paling murah itu $15 alias 150 ribuan sekali makan. Jadinya it's not gonna happen. Jadinya gue harus masak sendiri toh. Nah, dengan masak sendiri lu bisa hemat berapa persen? Oh, banyak banget. Kebayangkan ya, banyak banget. Kalaupun gue say for example, gue beli perlengkapan bahan-bahan buat masakan kan, say gue beli bahan makanan tuh sebanyak $20, tapi ya gue bisa stretch sampai 4-5 kali makan. Tapi dari sekian banyak makanan dari berbagai negara yang ada di sana, lu paling suka selain Indonesia ya? Dari mana, makanan apa? Ada satu restoran Thailand yang enak di sini, yang gue sering datengin. Beberapa restoran Korea gue suka datengin, Vietnam gue suka datengin, India gue suka datengin, Iran restoran, Italia udah pasti banyak di mana-mana karena di Montreal sini banyak banget imigran dari Italia. Apalagi ya, banyak lah. Ya. Nah itu kalau misalnya lo pilih masak sendiri, udah dapat resep nih dari nyokap, bahannya gampang dapetnya. Asal gue bisa ke Chinatown, gampang sih. Basic ada, tapi ada juga yang gue nggak pernah nemu, kayak laos, jahe, daun jeruk, labu siam. Itu ada. Yang biasa gue temuin tuh di Chinatown adalah daun jeruk gitu loh, daun jeruk, labu siam, kunyit, laos, serai, itu pasti ada. Tapi kayak kencur jarang-jarang gue nemu. Terus kemiri, gue baru nemu 3 tahun lalu, itu pun di satu tempat khusus, di satu pasar khusus yang gue jarang datang ke sana karena agak jauh dari rumah gue. Iya, jadi aman kalau masak masakan Indonesia. Ya, jadi sekarang kalaupun gue kangen, gue ya tinggal masak aja sih. Paling nggak nasi goreng segala macam gitu kan gampang lah bikinnya. Asal gue punya kemiri. Kalaupun nggak punya kemiri, pakai kacang tanah aja atau peanut butter. Emang bisa ya? Sama ya? Rasanya nggak juga kan? Ya, dipaksa-paksain sih, agak-agak mirip. Kalau kemiri masih ada tukang nasi bisa. goreng yang lewat kan? Iya. Ada tukang nasi goreng tek-tek yang lewat depan rumah gue sini. Nggak ada yang nongkrong pula di ujung jalan. Tapi Indomie di sana ada kan? Ada Indomie goreng,
adalah Paling gampang itu. gampang dan orang-orang juga pada suka. Tapi to be honest, karena kan gue udah jarang banget makan yang banyak MSG-nya gitu kan, MSG. Kalaupun gue makan mie goreng, Indomie mie goreng, gue pasti langsung ke kamar mandi. Makanya kalaupun gue makan cuma beli 2 buat ngobatin rasa kangen, that's it. Dan gue bakal makan satu tahun kemudian gue baru makan lagi. Hampir tiap hari kalau mie instan, Mel. Iya, mie lagi. Terus gue udah kasih lo resep-resep. Sorry ya gue. Iya, belum nyoba. Aduh, males banget ya masak ya, aduh. Kayaknya effortnya perlu besar banget gitu. Intan dikasih resep sama Vinel. Gue kasih resep cara merebus telur 6 menit biar Rebus telur. Kan gampang merebus telur 6 menit. Tahu nggak, Mel? Minggu kemarin gue mau bikin soto Betawi, Busur yang jadi saksinya. Rasanya kayak apa, Sur? Kayak lodeh. Gue bilang tinggal dikasih lodeh tapi pakai daging ya. Sama terong. Kalau misalnya gue balik ke Jakarta lo harus bisa masak buat gue. Nah, kapan lu balik? Tahun depan ya? Tahun depan belum tentu. Kan tahun depan kalau misalnya keadaan udah membaik, Sur. Kalau misalnya keadaan belum membaik, gue masih belum. Mudah-mudahan. Nanti nyobain masakannya Busur, Mel. Ya, gue udah lihat tuh daftar menu buat 1 minggu, gue udah lihat juga. Seandainya gue bisa catering sama Busur, gue bakal catering. Nggak ribet-ribet buat masak. Di sana nggak ada catering ya? Ada, cuma mahal banget. Biasanya kalaupun catering buat perusahaan sih. Oh, oke. Planning lu ke depan apa di sana? Apa lu akan ya sudah begini aja hidup gue, kerja sampai gue dalam posisi yang sangat baik di perusahaan itu, atau lu kayaknya pengen buka usaha deh, melihat kondisi mungkin bisnis makanan di sana bagus gitu. Kalau gue sih tertarik kalau punya kesempatan ke sana ya, kelihatannya untungnya gede. Nah, planning lo apa? Atau lu ya, wah gue pengen hari tua gue main orkestra aja deh gitu. Yang gue udah lihat tadi kan, main flute itu tujuan gue, my immediate plan. Jadi itu cuma buat sekedar hobi aja sih, buat ngisi waktu luang gue. Dan sebetulnya di kerjaan gue yang sekarang, gue baru mulai join kerjaan gue tahun 2019 Oktober. Jadinya sampai sekarang pun gue masih berusaha stable dulu, karena kita masih bulan Agustus, gue pun belum cukup kerja 1 tahun di sana. Dan kerjaan gue yang sekarang itu bukan shipping line lagi, karena kan gue bilang tadi kerjaan gue di shipping itu kan gue kerja total 13-14 tahun ya. Tapi kerjaan gue sekarang adalah di metal industry. Jadinya gue harus belajar dari nol lagi. Segala macam term, istilah-istilah di metal industry dari nol lagi. Jadi future plan lo apa? Jadi sekarang gue mau stable dulu, karena kan gue belum 1 tahun kerja sama mereka. Gue udah punya plan sih, karena banyak banget teknik, program-program teknikal yang gue belum ada basicnya, yang bakal bantu gue in the future kalau misalnya gue bertahan di perusahaan ini. Dan gue sih maunya bertahan di perusahaan ini gitu loh, karena gue udah lihat semuanya enak banget gitu loh, gue udah nyaman banget. Dan yang gue bilang tadi kan, teman-temanku kerja gue yang sekarang, mereka udah kerja di situ selama 15-30 tahun. Jadinya kalaupun orang stay di satu perusahaan, artinya kan mereka
enjoy kan kerja di situ. Jadinya ya gue yakin sih ya mudah-mudahan gue juga seperti mereka. Dan gue tuh orangnya nggak bisa diem. Kalaupun lo tanya plan gue, ya tentunya gue bakal sekolah lagi atau gue bakal training lagi segala macam. Tapi so far gue belum tahu apa, karena kan gue masih lihat dulu keadaan kayak gimana. Karena sebetulnya sebelum gue dapat kerjaan yang sekarang, tahun 2018-2019 tuh gue pernah sekolah. Tapi sekolah bentaran aja sih, sekitar 8 bulan. Gue ambil business intelligence karena maksud gue sih gue mau kerja sebagai business intelligence karena itu kan salah satu posisi IT yang sekarang lagi dibutuhin banyak. Meskipun sekarang gue end up di posisi yang bukan business intelligence, tapi di salah satu produk yang kita punya ada business intelligence, itu yang jadi incaran gue sih, karena gue udah belajar business intelligence 2018-2019 dan sekarang gue masih baru di perusahaan ini. Plan gue buat ke depan adalah at least gue bakal mudah-mudahan gue bisa jadi expert di business intelligence produk software kita. Itu paling nggak plan gue buat ke depan. Oke. Gue mau nanya nih, sorry ya sebelumnya. Tadi lu sebutkan dua alasan lu pindah ke Kanada adalah salah satunya adalah bahwa lu minum dulu grogi. No. Lu juga minum dulu. Yes. Salah satunya adalah Takut bahwa nih gue sama pertanyaan lo. bahwa lu gay dan lu menyadari itu dari kecil.